Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar hukum Faraday. Michael Faraday itu adalah seorang ahli kimia fisika yang mempelajari aspek kuantitatif dari elektrolisis. Ia menemukan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan jumlah listrik yang digunakan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam dua hukum Faraday. Jadi di dalam reaksi reduksi dan oksidasi pada elektrolisis terjadi transfer elektron. Selain contoh pada reaksi reduksi Cu2+, ion Cu2+ itu dalam lelehannya akan menerima arus listrik atau elektron dari luar untuk dapat membentuk Cu dalam bentuk padat. Kita lihat ya reaksinya, Cu2+ dalam bentuk larutan ini ditambah 2 elektron. Ya, tentunya diberikan arus listrik dari luar ya, nanti akan menghasilkan endapan Cu. Jadi dikatakan untuk menghasilkan 1 mol logam Cu diperlukan 2 mol elektron. Di sini ya, 2 mol elektron. Jadi otomatis untuk menghasilkan 2 mol logam Cu diperlukan 2 kali 2, berarti 4 mol elektron. Sedangkan untuk menghasilkan 3 mol Cu, ya, logam Cu, itu diperlukan 3 kali 2, jadi 6 mol elektron. Sedangkan di sini yang perlu kalian ketahui ya, bahwa 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. 1 mol elektron atau 1 Faraday itu mengandung muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. Jadi dengan demikian untuk reaksi di atas ya dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan 1 mol logam Cu itu diperlukan muatan listrik sebesar 2 kali 96.500 coulomb. Jadi kalau untuk menghasilkan 2 mol logam Cu tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 2 ya, 4 kali 96.500 coulomb. Nah, sedangkan kalau untuk menghasilkan 3 mol logam Cu, jadi tinggal dikalikan saja, 3 kali 2 kan 6. 6 dikalikan 96.500 coulomb. Jadi di sini muatan listrik atau dilambangkan dengan Q yang dibutuhkan berbanding lurus dengan mol elektron dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi Q sama dengan N kali F, di mana N itu adalah jumlah mol elektron ya dinyatakan dalam mol satuannya, kemudian F itu adalah muatan listrik per 1 mol atau satuannya adalah coulomb per mol. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita kaitkan hubungan antara massa zat yang terbentuk pada elektrode dengan jumlah listrik yang digunakan yang kita sebut dengan hukum Faraday 1. Jadi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis itu berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Tadi kita sudah mengetahui ya bahwa massa zat yang dinyatakan dalam G yang dihasilkan pada elektrode itu berbanding lurus dengan jumlah mol elektron. Sementara jumlah mol berbanding lurus dengan muatan listrik yang dinyatakan dengan Q dalam elektron. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa zat itu berbanding lurus dengan muatan listrik di dalam elektrode. Jadi G itu berbanding lurus dengan Q. Dengan Q itu menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik kawat jika listrik ya yang dinyatakan dengan I ampere melewati selama T detik. Maka secara matematis kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Q sama dengan I kali T, sementara I itu adalah arus listrik yang dinyatakan dalam ampere, sedangkan T itu waktu yang dinyatakan dalam detik. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi G itu ya berbanding lurus dengan I kali T. Kita lanjutkan dengan hukum Faraday 2.
Jadi di dalam hukum Faraday 2 itu dinyatakan pada elektrode bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektrode itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat, ya. Dimana di sini massa zat yang dihasilkan pada elektrode lurus dengan massa ekivalen zat. Massa zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Jadi massa zat yang dinyatakan dalam G itu ya berbanding lurus dengan muatan listrik dalam elektrode atau Me. Jadi massa ekivalen zat adalah massa molar ya, atau dilambangkan dengan mm dibagi dengan jumlah mol elektron yang terbentuk atau dinyatakan dalam E. Maka dapat dituliskan dengan Me sama dengan mm per E. Jadi contohnya ya, tembaga itu Cu mempunyai mm 63,5 gram per mol. Yang ditanya berapakah ekivalen untuk reaksi berikut ini. Jadi reaksinya Cu2+ yang menangkap 2 elektron ya menjadi Cu, ini dalam bentuk endapan ya. Kemudian pada reaksi di atas jumlah elektronnya kan di sini ada 2 ya. Maka massa ekivalen atau MECU adalah ini mm-nya adalah 63,5 ya dibagi dengan elektron. Elektronnya ada 2 di sini. Berarti 63,5 dibagi 2 hasilnya adalah 31,75 gram. Jadi dapat kita rumuskan sebagai berikut. Ga per Gb sama dengan MEA per MEB. Kita ambil contoh ya. Pada rangkaian di atas terbentuk endapan Cu. Berapakah massa Ag yang mengendap pada elektrode di mana mmCu itu adalah 63,5 gram per mol. Ag itu AR-nya adalah 108 gram per mol. Jadi diketahui di sini massa Cu itu 5 gram, massa Ag berapa ya? Penyelesaian reaksinya adalah seperti ini. Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu, kemudian Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Dimana massa ekivalen dari Cu adalah mm ya dibagi dengan jumlah elektron 63,5 dibagi angka 2 di sini ya. Hasilnya adalah 31,75 gram. Sementara Ag+ itu kan menangkap 1 elektron, berarti elektronnya 1, mm-nya adalah 108 per 1 sama 108 gram. Jadi GCu per GAG sama dengan MECu per MEAG. 5 per GAG 31,75 per 108. Jadi perkalian silang ya. Ini GAG sebenarnya 31,75. Kemudian yang angka 5 kita kalikan 108. Jadi untuk GAG adalah 5 dikali 108 dibagi angka 31,75. Jadi hasilnya adalah 17 gram. Nah, sementara di sini G itu berbanding lurus dengan I kali T dikali ME. Perbandingan ini menjadi persamaan dengan penambahan faktor 1 dibagi 96.500 sehingga diperoleh G sama dengan 1 per 96.500 dikali I kali T dikali ME. Di mana G itu adalah massa zat yang dihasilkan dalam gram ya, kemudian I arus listrik yang dinyatakan dalam ampere, T itu waktu yang dinyatakan dalam detik, kemudian Me adalah massa ekivalen zat. Kita ambil contoh di sini arus listriknya 0,2 ampere ya, I-nya. Kemudian T-nya 50 menit. 50 menit itu harus dikalikan dengan angka 60 ya kalau mau dirubah menjadi detik. Jadi 50 dikali 60 sama dengan 3000 detik. Yang ditanya adalah endapan Cu yang dinyatakan dalam G. Nah, tinggal dituliskan dulu reaksinya ya. Cu2+ kan menangkap 2 elektron menjadi Cu. Me-nya adalah mm per E. Nah, mm dari Cu kan 63,5 ya. Kemudian jumlah elektron yang ditangkap oleh ion Cu2+ adalah 2. Jadi per 2. Hasilnya adalah 31,75 gram. Jadi diperoleh massa endapan Cu yang terbentuk adalah untuk GCu sama dengan
1/96.500 dikali I dikali T dikali ME. Nah, berarti hasilnya 1/96.500 kolomet dikalikan arus listriknya kan 0,2 ya dari sini. Kemudian waktunya tidak dinyatakan dalam menit tapi dalam bentuk detik. Kita masukkan angkanya ke sini ya, 3000 detik. Sementara ME-nya kan udah kita hitung ya di sini 31,75. Hasilnya adalah 0,197 gram. Untuk memahami konsep yang telah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan di buku latihan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.